Arah pembangunan Jambi mendatang masih menjadi bahan diskusi kami dalam Tuntas Menjawab malam ini. Saya masih bersama dengan Bang Doni dari Kepala Bapeda Provinsi Jambi. Bang Doni, tadi kita terhenti dengan pertanyaan bagaimana kesiapan setiap OPD, khususnya OPD terkait nih. Mungkin sudah sedang menjalankan program yang sudah menjadi visi misi bersama, tiba-tiba datanglah pandemi corona ini, semuanya harus berubah, kebijakan pun mau tidak mau berubah. Lalu kesiapannya mereka seperti apa nih Bang Doni? Ya, kalau untuk tahun ini OPD semua dipaksa siap. Tahun depan juga harus dipaksa siap. Tapi kalau ditanya apakah OPD siap atau tidak, tanya sama kepala OPD-nya gitu kan. Nah itu jawaban paling Minggu diplomatis. Depan saya tanya. Oke, silakan diundang nih kepala-kepala ya, OPD besok. Nah jadi ini juga terkait dengan refocusing anggaran. Refocusing anggaran ini kemudian ditetapkan dengan surat keputusan 2 menteri secara bersama-sama. Lalu kita memotong beberapa anggaran memang yang dianggap oleh Jakarta itu tidak begitu produktif gitu loh, sehingga bukan disepakati lagi tapi dipaksa untuk memotong anggaran. Mungkin buat kita kemarin agak sedikit panik gitu ya, agak sedikit panik untuk memotong yang mana, sementara ada yang sudah proses lelang atau segala macam, itu ada yang sedang disiapkan. Kondisinya seperti itu waktu itu? Kondisinya waktu itu seperti itu. Lalu langkah yang diambil, anggaran yang ini diambil nih gimana? Iya, itu ditetapkan berdasarkan peraturan menteri, surat keputusan bersama 2 menteri cukup sudah. Tapi memang yang terdampak itu adalah beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang terpaksa berhenti gitu loh, atau yang volumenya kemudian dirubah, walaupun kemudian tidak berapa lama kemudian ada regulasi baru yang mengatakan kalau volume tidak berubah, lelang sudah dilaksanakan, itu dapat dibayarkan ditetapkan sebagai hutang pemerintah. Itu dibayarkan tahun berikutnya. Cuman kan artinya saya cuma berpikir gini, kalau kita membayarkan untuk kegiatan tahun ini yang sudah selesai tahun berikutnya, berarti APBD tahun depan siap untuk bayar hutang saja kan, tidak melakukan apapun lagi gitu. Nah ini sangat disayangkan. Tapi alhamdulillah mungkin fase paling kritis kita sudah lewatin gitu loh. Jadi sekarang ini mungkin adalah kita coba untuk bertahan sambil memperbaiki kondisi, sehingga 2021 insya Allah kita mulai dengan fase yang baru, fase pemulihan namanya kalau saya bilang. Recovery ya? Recovery ekonomi yang paling penting ya, karena isunya memang paling luar biasa, itulah ekonomi kita hancur total jadinya kalau kita biarkan kondisi ini terus-menerus terjadi di Provinsi Jambi. Ada bentuk semacam sosialisasi mungkin atau semacam informasi baru yang diberikan kepada para pelaku usaha ini Bang Doni, seperti apa kalau menurut Anda? Saya jujur mengatakan saya tidak tahu, karena di sisi yang lain saya juga punya keluarga yang terdampak luar biasa di situ. Kita harus tutup, dan karena dampak yang paling luar biasa itu ada di beberapa sektor ekonomi ya, terutama pariwisata kayak hotel, kemudian tempat-tempat wisata itu yang paling terdampak luar biasa. Itu juga menyebabkan orang-orang tenaga kerja yang banyak dirumahkan. Tenaga kerja yang dirumahkan inilah yang kemarin sempat kita hitung untuk mendapatkan porsi bantuan sosial. Sudah dihitung? Ya kita hitung, cuman kan memang ternyata kelompok orang miskin sendiri sudah banyak, kemudian ditambah lagi dengan ini karena efek korban pandemi ini. Betul. Cuman perakiraan kita hanya memperakirakan saja berapa, kemudian lihat kemampuan anggaran kita. Jadi sempat ada diskusi kemarin, kalau pandemik ini sampai dengan September gimana? Ya kan, kita udah bilang, saya cuma bilang kita kolaps gitu loh. Kita kolaps karena kita harus berurusan terus dengan bantuan sosial yang sebenarnya tidak memberikan trigger bagi pergerakan ekonomi. Tapi apakah keoptimisan itu ada? Oh pasti. Saya orang itu selalu optimis gitu loh. Jadi saya yakin insya Allah ini sebenarnya kan, saya sudah bilang tadi, titik nadir sudah kita lewati sekarang. Jadi fase paling kritis kita udah lewati, ya. Jadi kalau orang masuk di dalam ruang setelah masuk ruang operasi dia keluar gitu kan, ada titik-titik kritisnya. Ketika dia sudah melewati titik kritis ini, maka chance dia untuk hidup begitu kan. Setiap OPD anggarannya dipangkas Bang Doni? Semua OPD, semua termasuk Bapeda. Tidak ada satupun? Tidak ada satupun yang tidak terpangkas akibat itu. Dinas Pekerjaan Umum pun dipangkas? Ya, secara umum nih kita pangkas dulu, kemudian ada istilahnya setelah dipangkas kita fokuskan kembali kemana gitu loh. Jadi setelah terpangkas semua kan kita fokuskan kembali, contohnya kemarin itu untuk mengisi
ketidaksiapan sektor kesehatan contoh. Waktu itu kan kita tidak siap dengan APD, kita tidak punya gitu loh. Kemudian tenaga medis kita tidak punya. Kemudian terakhir kita mengingat perjuangan tenaga medis ini harus ditambah dengan insentif yang ruang cukup. isolasi dan segala Ruang macam, isolasi ya. kita cuma punya 109 kalau tidak salah kemarin, di mana hanya 66 yang memiliki ventilator gitu kan. Coba bayangkan kalau misal saya cuma membayangkan begini, apabila pasien positif COVID itu lebih dari ruang yang disediakan, maka dia akan keluar kan. Yang keluar ini yang bahaya, yang 1 atau 2 orang ini justru lebih bahaya daripada yang di. Tapi kondisi saat ini siap. Insya Allah kita angkanya masih sekitar segitu ya, tapi kita sudah menyiapkan. Misalnya ada kita tidak ingin mengharapkan itu terjadi, tapi misalnya hal itu terjadi, angka kembali naik, apakah kita siap? Kalau misalnya epicentrumnya muncul di Jambi ya kita tidak siap gitu. Kita bisa lihat Jakarta sekarang. Jakarta tuh infrastruktur, sarana prasarana atau infrastruktur yang paling lengkap sektor kesehatan. Itu sendiri mengalami turbulensi yang luar biasa gitu kan. APBD DKI itu terkoreksi sekitar 40-an% gitu. Kalau saya tidak salah gitu kan. Berarti intinya masyarakat tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang protokol sudah kesehatan itulah yang kita sebut penting. Ini dengan menurut kondisi new normal. Penting sekali gitu loh, penting sekali. Makanya kalau ada himbauan yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat ini Bang Doni seperti apa? Oh iya, sebenarnya saya suka menghimbau melalui akun Instagramnya Bapeda. Ya, gimana sih kita berperilaku pada saat kondisi new normal nanti? Ya kan masih banyak tuh masyarakat yang punya mindset, aku nggak kenal sama corona, saya masih banyak menemukan itu di lapangan. Nah, menurut Anda agar gelombang kita yang tinggi tadi tidak terjadi karena kesiapan juga belum 100% kesehatan kita, menurut Anda seperti apa? Ya gini, ini agak sedikit kontradiktif ya saya. Saya sendiri tadi saya sudah bilang kenapa saya suka data yang semakin hari data statistik kita menunjukkan semakin hari semakin rendah. Saya juga sempat berdiskusi dengan kawan-kawan di Bapeda. Karena mungkin sebaiknya data-data statistik yang bagus yang mulai menurun ini mulai kita hilangkan sama sekali. Jadi tidak ada informasi, biarkan saja masyarakat tidak tahu, cuman protokol corona yang paling penting. Karena sama ya, saya beberapa belas tahun yang lalu ketika kita baru mulai diperintahkan, saya lupa Undang-Undang Nomor 22 tentang Jalan Raya kalau saya tidak salah ya, kita wajib menggunakan helm. Ya, sesuatu yang baru pada saat itu. Nah kalau sekarang kita tidak heran kalau orang pakai helm. Sama dengan kita sekarang pakai masker kemana-mana sekarang. Malah strict sekali kalau tidak pakai masker, katanya di kota Jambi itu didenda 50.000. Sebenarnya saya bilang kurang angkanya itu. Kalau mau lebih cepat gitu untuk menjadi satu kebiasaan. Jadi orang yang dulunya tidak pernah pakai masker, tidak pernah pakai helm, ya kemudian new normalnya dipakai helm. New normalnya dipakai masker. Pegang barang ya biasa aja. Ya. Sekarang sudah terbiasa untuk mencuci tangan. Mudah-mudahan demikian. Cuman memang ada ketakutan, makanya saya bilang tadi kontradiktif. Dulu tahun 2003 saya kalau saya tidak salah, itu saat saya masih kuliah S3 sudah S3. Ada penelitian WHO di Jakarta. Ya, dia membandingkan masyarakat yang masyarakat yang hidup di kawasan kumuh sama masyarakat yang hidup di kawasan yang berkelas kalau saya bilang ya. Saya tidak sebut tempatnya tapi berkelas, yang dimana higienitasnya tinggi sekali, sanitasinya bagus sekali. Lalu apa perbedaannya? Nah perbedaannya sekarang ternyata anak-anak yang hidup dengan kondisi yang higienis sekali itu justru rentan sekali dengan penyakit-penyakit seperti batuk, pilek gitu loh, penyakit-penyakit harian gitu. Saya kira terbalik. Enggak, justru itu. Malah jadi yang higienis yang rentan. Karena hasil penelitian WHO yang saya baca dulu adalah terbentuk satu antibodi dari anak-anak sudah terbiasa hidupnya, mohon maaf ya kalau saya bilang jorok bahasanya gitu kan, tapi dia terbiasa dengan hidup seperti itu sehingga antibodinya jauh lebih bagus daripada kelompok-kelompok ini. Tapi ini tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Nah itu maksud saya, ada kontradiksi cerita ini. Sekarang kita dipaksa higienis sehingga di sisi yang lain negara kita kan negara tropis dengan tingkat kelembapan tinggi yang membuat hampir seluruh makhluk bernyawa itu diberi kesempatan hidup di negara tropis ini, dari makhluk yang sangat besar sekali sampai yang tidak kelihatan. Nah virus kan tidak kelihatan, tapi karena kita kelembapan tinggi dan mataharinya bagus, keanekaragaman kita tinggi sekali. Jadi artinya kita memang terbiasa hidup dengan itu. Mungkin saat ini saya tidak tahu, saya bukan dokter gitu ya, tapi saya bilang mungkin kalau kita udah terbiasa setiap kali kena corona, akhirnya udah kebal dengan corona. Tapi kita harapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu
perlahan-lahan mulai menjadi kebiasaan. Memang sudah menjadi kebiasaan ya, kayak kita pakai baju atau kayak kita Kayak ini ya, pakai sepatu gitu kan. perubahan cukup revolusioner itu adalah penggunaan gadget. Iya. Dulu kan beberapa tahun yang lalu itu kita tidak terbiasa dengan gadget. Iya. Tapi kemudian sekarang kita lihat anak kecil sudah, kalau diajak kemana-mana, anak saya kan selalu tanya, ada wifi kah ya di situ kan? Oke, gadget. Kalau enggak ada wifi enggak mau ikut gitu Oke, kan. baik Bang Doni, saya ingin menuju perbincangan ke optimisme ke depan nih mengenai Provinsi Jambi mendatang. Kalau tadi kan sudah kita, oke, mau tidak mau kita harus siap. Pemerintah dan masyarakat, semua sektor juga harus siap. Nah, sebelum ini terjadi, sebelum pandemi ini terjadi, masyarakat Provinsi Jambi menurut saya sempat mendengar Jambi ini akan dilintasi oleh jalan tol dan juga ada jalur kereta api. Nah, apakah pembangunan itu tetap berjalan, Bang Doni, saat ini? Insya Allah jalan. Progresnya jalan seperti itu, apa? Sudah sejauh mana? ya. Mungkin ini kan juga sebagai optimisme untuk masyarakat yang mendengar. Ya, karena pemerintah juga sudah menyelesaikan agenda yang suatu dokumen perencanaan disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Iya. Saya lupa 2020-2024 kalau saya 2019-2024. Era kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi target untuk semua jalan tol itu selesai di tahun 2024 nanti, terutama Sumatera yang saya tahu ya. Nah, saat ini kan dari target 2000 km kurang lebih jalan tol di Sumatera ini ditambah dengan ruas-ruas yang bercabang begitu sekitar 900, jadi total 2900. Tapi yang terhubung langsung dari Lampung sampai dengan Banda Aceh sekitar 2000 kilo, itu sudah sekitar 400 kilo diselesaikan. Dan sekarang ada yang progresnya masih 23%, ada yang 17%. Jadi insya Allah memang jalan terus. Memang yang agak sedikit terlatnya mungkin di Provinsi Jambi masuk ya, masih 0% kita karena agenda belum kita masuk ke Jambi ya? Ya, tapi target pemerintah kan adalah tahun 2024 selesai. 2024 selesai. Ini untuk yang jalan tol? Ya, jalan tol. Kan kemarin juga dari pihak Utama Karya sudah menyerahkan rencana penetapan lokasi jalan tol untuk ruas Jambi Rengat. Jadi mudah-mudahan itu bisa segera Kalau dieksekusi. Anda melihat sendiri, ada efek peningkatan ekonomi tidak dari pasti. jalan tol? Tadi saya baru berbicara di teman-teman media di Rumah Dinas Gubernur juga saya sampaikan apa sih peran penting konektivitas. Secara teori sekarang konektivitas itu menjamin terjadinya perpindahan barang dan jasa antar dua titik tertentu gitu loh. Adanya perpindahan barang dan jasa berarti ada aktivitas ekonomi di dalam, ada aktivitas pertukaran. Mungkin lebih substansial lagi nih Bang Doni untuk Jambinya sendiri dengan jalan Nah tol. itu yang saya bilang kemarin itu, kenapa Provinsi Jambi, saya harus sedikit terbuka gitu, kenapa Provinsi Jambi agak sedikit tidak masuk radar pemerintah pusat untuk diagendakan penyelesaian jalan tol lebih cepat. Karena nantinya kalau jalan tol selesai, katakanlah 2022 simsalabim Provinsi Jambi jalan tol selesai. Nah pertanyaan sekarang, apa produk dari Provinsi Jambi yang bisa keluar melalui jalur baru yang sangat cepat sekali? Tantangan kita itu ya? Itu tantangannya. Jadi kita belum punya satu produk spesifik yang bisa kita keluarkan dari Provinsi Jambi ini. Nah, hilirisasi misalnya? Ya, salah satunya adalah hilirisasi. Cuman hilirisasi ini kan sebenarnya bukan pekerjaan totalitas pekerjaan pemerintah. Pemerintah hanya menyiapkan infrastruktur dasar dari kegiatan-kegiatan hilirisasi. Karena kita punya beberapa sumber daya alam yang bagus, kemudian kita coba olah bentuk menjadi apa gitu. Kan kita udah banyak sekali penelitian-penelitian dari teman-teman akademisi menyatakan produk-produk turunan dari sawit, dari karet. Banyak sekali. Ya. Nah, oleh karena itu tadi kan sempat nyentil, kita sempat bertanya tentang bagaimana ujung jabung. Sebenarnya salah satu konsep hilirisasi itu kata kuncinya adalah ujung jabung. Lalu progres ujung jabung saat ini seperti apa? Nah, saat ini saya punya hutang besar nih sebenarnya untuk Provinsi Jambi karena sebenarnya masih berat ya di sininya ya. Berat sekali pundak saya sekarang. Ujung jabung ini adalah bukan mimpi, saya bilang. Saya sebenarnya cukup realistis melihat ujung jabung karena yang saya kejar itu adalah bagaimana tenaga kerja kita itu banyak diserap di sektor lapangan pekerjaan lain, bukan di sektor ekonomi. Bukan di sektor primer lagi gitu. Kan saat ini masih banyak petani di kita ketimbang. Sementara lahan kita semakin lama semakin sempit. Kan kita sering sekali mendapatkan pemberitaan tentang konflik tenurial. Konflik tenurial ini kan akar masalahnya menurut saya adalah simpel sekali. Lahan kurang, lapangan pekerjaan, lahan kurang, angkatan kerjanya banyak sekali gitu loh.
maka akan terjadi konflik karena resourcesnya sedikit, yang memperebutkannya banyak. Nah ini coba kita alihkan gitu loh. Lalu harapan dengan adanya Ujung Jabung ini? Muncul industri gitu, muncul industri. Misalnya? Muncul industri manufaktur gitu loh, industri hilir yang apa namanya, sumber daya sudah kita miliki di daerah-daerah belakang, masuk situ diolah, diekspor. Yang saya yakin nih sekarang adalah ketika lahir industri manufaktur, maka setidaknya akan terbuka banyak sekali lapangan pekerjaan di situ. Akan kurang orang-orang Jambi yang nganggur, akan kurang masyarakat yang masih bertani. Bertani kan, ya mohon maaf, saya tidak menyalahkan petani ya, tetapi mereka ini masih sesuatu yang tidak pasti yang mereka harapkan gitu loh. Dan rata-rata kalau lihat statistik sekarang ini, petani kita memang masih sebagai penyumbang PDRB terbesar sekitar 26%, tetapi jumlah petaninya besar sekali. Artinya sekitar 46 banding berarti ya. 46 apa 48% penduduk kita masih petani, bekerja di sektor pertanian, sektor primer. Tetapi pendapatannya cuma 26% dari total PDRB. Artinya apa? Duit yang kecil ini dibagi untuk banyak orang gitu loh. Artinya nggak maksimal juga. Iya, kalau istilah saya dengan kawan-kawan, saya bilang ini sharing poverty namanya, pemerataan kemiskinan. Kalau kita biarkan kalau kondisi yang di sharing besar enak juga ya. Ya, makanya salah satu sektor yang memang paling luar biasa itu adalah sektor jasa ya. Pelakunya sedikit tapi untungnya besar sekali gitu kan. Baik, kita masih berbicara seputar bagaimana pembangunan kita ke depan usai jeda berikut, Bang Doni dan juga pemirsa, kami kembali saat lagi.